Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti penyuluhan yang akan saya berikan, yaitu penyuluhan tentang IMS dan HIV pada remaja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susiana Oderau, mahasiswa S1 Pidana di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan singkat tentang apa itu IMS dan HIV pada remaja. Yang pertama untuk memahami apa itu IMS dan HIV, yang kedua mengetahui cara penularan HIV, yang ketiga mengetahui cara pencegahan. Apa itu IMS? IMS adalah infeksi yang ditularkan terutama melalui kontak seksual. Itu infeksi menular seksual. Contoh-contoh infeksi menular seksual yaitu yang pertama gonore atau yang biasa disebut itu kencing nada. Kemudian sifilis, ini yang biasa ketiga yaitu chlamydia atau yang disebut ini dengue. Kalau HIV ini kan sering didengar-dengar toh. Ini perbedaan HIV dan AIDS. HIV yaitu virus, sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala akibat infeksi HIV stadium lanjut. Jadi cara penularan HIV yaitu yang pertama akibat hubungan seksual yang beresiko. Jadi di sini hubungan seksual yang beresiko itu misalnya kayak hubungan suami macam seandainya salah satunya sudah terinfeksi kemudian berhubungan dengan orang yang belum terinfeksi, kemungkinan itu gampang untuk sering orang lihat di kalau narkoba begitu kan ya, penggunaan jarum suntik dari darah ke darah, itu bisa menyebabkan penularan. Yang ketiga yaitu transfusi darah atau yang terkontaminasi, itu termasuk yang jarum suntik tadi, atau misalnya kalau kayak suntikan tenaga kesehatan begitu, biasa kan ada kesalahan waktu menangani pasien, itu mungkin saja untuk terinfeksi. Tapi kalau untuk remaja kan kemungkinan remaja orang harus jaga orang kesehatan. Untuk itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang harus mencegah. Yang pertama yaitu menjauhi seks bebas, itu hal-hal yang tidak diinginkan kan, karena itu memicu terjadinya penularan HIV. Cara penularan HIV yaitu HIV itu tidak menular melalui bersalaman. Jadi kalau orang yang HIV kalau bersalaman badan turun, diare kronis, infeksi berulang. Untuk menentukan itu terkena HIV atau tidak itu harus dilakukan pemeriksaan. Karena dia dampak HIV yaitu menurunkan sistem imun sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Karena ini termasuk virus, jadi yang besaran pertama itu pembe antibodi. Jadi kalau macam orang yang terkena HIV itu rentan sekali terkena banyak penyakit. Pencegahan HIV yaitu menjauhi seks beresiko, terutama untuk yang remaja, untuk menjaga diri. Kalau memang belum waktunya sebaiknya jangan. Tidak menggunakan narkoba atau suntik, karena narkoba atau suntik itu salah satu cara penyebaran HIV. Tidak berbagi benda tajam. Mencari informasi yang benar. Sekarang kan dunia secanggih itu, walaupun macam tidak diajarkan ini, tapi kalau memang ingin tahu, banyak sumber untuk mencari tahu apa informasi yang ingin dicari atau menjadi sensasi ini termasuk dari apa begitu. Sekarang kan kalau itu HIV ini ada ARV, yaitu membantu menekan jumlah virus sehingga penderita dapat hidup sehat dan produktif. Hikmah dan remaja di sini yaitu menjadi pelopor hidup sehat dan menyebarkan informasi yang benar kepada teman sebaya. Jadi kayak macam adik-adik yang sudah sekilas tahu tentang HIV, bisa mungkin kalau sementara cerita-cerita dengan teman-teman begitu bisa saling mengingatkan. Kalau seandainya orang sebagai remaja itu kan maksudnya orang masa depan masih panjang. Ini bukan hal yang kayak macam nanti kalau macam pencegahannya yaitu tidak melakukan seks bebas atau tidak melakukan konsumsi narkoba atau penggunaan suntik. Kesimpulan yaitu kan HIV dia penularannya karena sering melakukan seks bebas gitu, melakukan seks bebas gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya
sebelum menikah nih diperiksa dari laki-laki dan perempuannya ternyata sebenarnya tidak ada HIV. Nah pertanyaan saya itu apakah kalau sudah sering melakukan hubungan suami istri itu bisa menyebabkan HIV yang tadinya mungkin tidak ada, ternyata pas sudah menikah terjadi HIV itu ke antara perempuan atau laki-lakinya. Jadi kan itu HIV itu kan penularannya dari orang yang sudah terkena ke orang yang belum terkena. Jadi kalau seandainya kayak macam sebelum menikah begitu, Katin kan diperiksa dulu tuh. Kalau seandainya memang tidak ada, kalau sampai seterusnya, maksudnya dua pasangan ini melakukan hubungan seksual memang sudah jalurnya memang tidak berganti-ganti pasangan, tidak hanya setia pada satu pasangan, insya Allah sampai seterusnya tidak akan terkena. Kecuali kayak macam dalam pernikahan itu kayak boba atau penggunaan barang apa tadi yang kan tajam yang bersamaan dengan orang yang pernah terkena. Karena itu kan penularannya itu melalui apa namanya bersalaman dan akan kepada adik-adik yang masa depannya masih sangat panjang. Mungkin kalau macam ada hal-hal yang tidak baik perlu dipikirkan sedalam-dalamnya, mungkin efeknya kemana, belum jauh kayak macam diri sendiri nanti kalau sakit masa depan pasti terganggu, kita pasti buyar kemana-mana, sementara kalau semua terhalang. Jadi yang bisa dilakukan kalau ada hal-hal yang seperti begitu yang dihindari. Oke, terima kasih. Itu saja penyuluhan singkat dari saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.